Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama, perkenalkan, nama saya Mutia Lajuru. Saya mahasiswa IAIN Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Sosiologi Agama. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang seorang filsuf yang bernama Pierre Félix Bourdieu. Jadi beliau merupakan filsuf yang berkebangsaan Prancis. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Dinguin dan meninggal karena kanker paru-paru pada tanggal 23 Januari 2002. Beliau pernah belajar filsafat di Paris bersama Louis Althusser, kemudian bekerja sebagai seorang guru di Lycée de Moulins dan bergabung di Angkatan Darat Prancis dan dikirim ke Aljazair dan mengajar di Universitas Aljazair. Kemudian pada tahun 1958 sampai 1962, selama Perang Aljazair melakukan riset etnografis tentang benturan dalam masyarakat atau masyarakat Kabil dari suku Berbers. Buku pertamanya adalah Sociologie de l'Algérie, de Algériens. Nah, kemudian pada tahun 1960 kembali ke Universitas Paris sampai tahun 1964. Kemudian pada tahun 1981 beliau menjabat sebagai ketua jurusan sosiologi di Collège de France. Beliau pun pernah mendapat penghargaan pada tahun 1993, yaitu Médaille d'Or Centre National de la Recherche Scientifique atau CRNS. Kemudian pada tahun 1996 menerima penghargaan Goffman dari University of California, Berkeley. Kemudian tahun 2002 meraih medali Huxley dari Royal Anthropological Institute. Sampai pada tahun 2002 tanggal 23 Januari beliau meninggal pada usia 71 tahun karena kanker. Pierre Bourdieu ini adalah seorang filsuf yang terkenal dengan komitmennya sebagai intelektual publik hingga akhir hayatnya. Gagasan utamanya terdiri dari habits, modal, ranah atau arena, dan kekerasan simbolik. Konsep habits Bourdieu dikenal karena kebaruannya yang dapat mengatasi dualisme antara individu dan masyarakat, struktur dan agen, serta objektivisme dan subjektivisme, yang disebut juga sebagai strukturalisme genetik atau konstruktivisme strukturalis. Konsep habits Bourdieu dapat digunakan pula sebagai analisis mekanisme dominasi. Kemudian, pemikiran Bourdieu ini juga membangun suatu pandangan sosiologi pada berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, dan seni, memperhatikan dimensi simbolik yang tidak dibahas dalam tradisi sosiologi klasik Karl Marx, serta mengembangkan pendekatan sosiologi Weber dalam menjelaskan teori mekanisme dominasi. Namun, pemikiran Bourdieu tidak terlepas dari berbagai kritik, misalnya penggunaan gaya bahasa yang sulit dimengerti, serta penggunaan analogi pada konsep habits dan ranah, yang dianggap terlalu menitikberatkan pada determinisme sehingga mereduksi realitas dan mengabaikan dimensi-dimensi lain dalam kehidupan. Baik, kemudian kita akan membahas tentang konsep pemikirannya. Nah, pertama itu ada habits, terdiri dari sejumlah disposisi, skema tindakan atau persepsi bahwa individu telah menerimanya melalui pengalaman bermasyarakatnya. Habits mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah hysteresis de habits. Nah, ini adalah sifat bertahan lama dalam arti bertahan di sepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan seorang agen. Kemudian yang kedua ada transposabilitas habits. Ini adalah sifat dapat dialih pindahkan dalam arti disposisi yang telah diterima melalui kegiatan sosial tertentu, misalnya dalam sebuah keluarga maupun dialih pindahkan ke dalam dunia profesional. Kemudian yang terakhir ada generator de habits. Ini adalah sifat mampu menurunkan keturunan.
Ini sebenarnya menjelaskan fungsi struktur, dan fungsi strukturan dari habits. Dalam fungsinya tersebut di atas, habit sebenarnya mempunyai sifat khas seperti sumber yang tidak ada habisnya dalam memproduksi praksis. Kemudian ada arena. Nah, jadi Pierre Bourdieu menggambarkan masyarakat seperti sebuah arena atau camp yang tersusun saling berkaitan. Dalam teori arena, Pierre Bourdieu mengemukakan dua konsep, yaitu les strategis atau strategi-strategi dan les strateori atau jejak. Nah, Bourdieu menyebutkan ada 7 macam strategi, yaitu yang pertama ada strategi investasi keturunan, ada strategi suksesif, strategi pendidikan, strategi investasi ekonomi, strategi investasi sosial, strategi ikatan perkawinan, strategi investasi simbolik, dan strategi khusus. Kemudian ada modal. Pierre Bourdieu menggambarkan modal sebagai semua sumber daya sosial yang merupakan akumulasi yang memungkinkan individu untuk memperoleh manfaat. Kemudian dalam arena, agen akan menempatkan dirinya berdasarkan fungsi dan jumlah modal yang dimilikinya, serta berdasarkan relatif kepentingan kapital tersebut. Kemudian Pierre Bourdieu menggambarkan modal sebagai modal ekonomi dan modal budaya. Bagi Bourdieu adalah dua hal yang paling penting, tetapi setiap modal memiliki kekhususan dalam setiap arena, dan modal juga menentukan struktur arena serta menentukan hal yang dipertaruhkan dalam arena. Kemudian yang terakhir akan kita bahas adalah kekerasan simbolik. Nah, menurut Bourdieu, kekerasan selalu ada di dalam lingkaran kekuasaan, yang berarti bahwa kekerasan merupakan dasar dan hasil dari praktek kekuasaan. Ketika kelas dominan berusaha menguasai kelas yang tidak didominankan, maka akan terjadi kekerasan. Tetapi aksi dominasi kelas dominan ini sering diupayakan supaya tindakan tidak mudah dikenali. Mekanisme kelas dominan dalam menguasai kelas yang tidak dominan dilakukan secara halus tetapi kontinu dan pasti sehingga yang didominasi tidak terasa kalau sedang terdominasi atau tertindas. Bahkan kelas yang terdominasi tadi merasa memang sudah sepatutnya demikian. Inilah yang disebut dengan kekerasan simbolik. Nah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan tentang filsuf Bourdieu ini, serta beberapa konsep penting pemikirannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.